Selamat pagi saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran. Kita mau mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkata-katalah kepada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan bagi kita, Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, Mazmur 46 ini adalah Mazmur perlindungan. Konon diilhami ketika Yerusalem secara ajaib diselamatkan dari pengepungan antara Asyur. Mazmur ini dimulai dengan pengakuan Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Seluruh Mazmur menggambarkan kekacauan ekstrim, bencana alam, kekacauan politik, peperangan. Dan di tengah semua kekacauan ini muncul seruan Tuhan di ayat 11. Yang pertama, diamlah. Bahasa Ibrani-nya rapah, bukan sekedar diam atau hening, tapi melepaskan, menyerah, berhenti berusaha, berhenti bergumul. Mengandung makna berhentilah melawan, berhentilah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kata yang sama digunakan dalam Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yang kedua, saudaraku, ketahuilah. Bahasa Ibrani-nya yada. Bukan pengetahuan intelektual semata, tapi pengalaman mengenal. Pengetahuan yang intim dan personal, mengalami realitas keberadaan Allah melalui hubungan. Dan yang ketiga, akulah Allah. Pernyataan diri Tuhan yang berdaulat. Dia adalah Allah yang perkasa, pencipta. Jadi saudara, yang pertama kita akan renungkan diamlah. Di sini adalah seni melepaskan kontrol. Di dunia yang mendewakan produktivitas dan kontrol, perintah diamlah terasa asing. Kita terbiasa terus bergerak untuk menghindari kecemasan, terus berbicara untuk mengisi kesunyian, terus mengatur untuk merasa aman. Tuhan berkata, diamlah, berhentilah. Bukan karena situasi sudah tenang, tapi supaya kita melihat bahwa Allah bertindak. Seperti Musa di Laut Teberau, saat manusia berhenti berusaha, Tuhan mulai bekerja. Saat dia berhenti bergumul, daya dan kekuatan Tuhan yang bekerja. Yang kedua, ketahuilah, dari informasi ke transformasi. Pengetahuan tentang Allah berbeda dengan mengenal Allah. Kita bisa tahu bahwa Allah berkuasa, tetapi tetap hidup dalam ketakutan. Kita tahu bahwa Allah baik, tetapi tetap mengeluh. Kita tahu bahwa Allah setia, tapi tetap mengambil alih. Ketahuilah di sini adalah undangan mengalami keberadaannya dalam situasi kita sekarang. Bukan teori, tapi ada realitas eksistensial, perjumpaan dengan Allah. Bahwa akulah Allah. Allah adalah pusat segalanya. Bukan akulah yang akan menyelesaikan masalahmu, bukan pula akulah yang menghibur perasaanmu. Tetapi katanya, akulah Allah, pribadi yang berdaulat, bijaksana, perkasa, dan layak dipercaya. Saat kita benar-benar memahami ini, seluruh perspektif kita berubah. Masalah tidak lagi menjadi pusat perhatian kita, tapi Allah menjadi pusat. Jadi saudaraku, mari kita buat disiplin keheningan yang disengaja. Sisihkan 5 menit pertama saat bangun tidur hanya untuk diam di hadapan Tuhan. Atau waktu tunggu di antrian, kita tarik nafas dan mengaku Allah adalah Tuhan. Berhenti 10 detik, ucapkan, Engkaulah Allah, pusat kehidupan kami. Dan buatlah daftar hal-hal yang kita khawatirkan setiap minggu. Dan bagaimana kita bisa mempercayai bahwa Allah adalah penguasa. Allah adalah pusat dari kehidupan kita. Saudara, Mazmur 46 ayat 11 bukan ayat pelarian dari realitas, tapi kunci menghadapi realitas atau keadaan nyata
dengan perspektif Allah. Saat kita berhenti dan mengenal bahwa Dialah Allah, kita menemukan ketenangan, bukan karena masalah selesai, tetapi karena kita tahu siapa yang memegang kendali. Kita memperoleh kekuatan, bukan karena kita mampu, tetapi karena kita mengenal Allah yang Maha Kuasa. Dan kita menemukan pengharapan, bukan karena situasi membaik, tetapi karena Allah tidak pernah berubah. Dia setia menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dengan semua kegaduhan, keributan dalam hati dan pikiran kami. Kami kadang lelah berusaha mengendalikan hidup kami. Kami lelah bergumul sendirian, Bapa. Saat ini kami memilih untuk diam, berhenti dari usaha kami, dari ketakutan dan rencana kami. Kami ingin mengenal Engkau sebagai Allah dalam situasi kehidupan kami. Bukalah mata kami, bukalah hati kami untuk melihat keagungan dan kekuatan-Mu. Ingatlah bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau kami tinggikan di atas segala persoalan dan masalah kami. Ajari kami Bapa untuk hidup dalam kebenaran hari ini, dan kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, aktivitas dan rencana kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.